Baik, hari ini saya akan membahas tentang pengertian institusi politik dan pemerintahan. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, kedua hal ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana sistem politik dan kekuasaan dijalankan dalam sebuah negara. Nah, yang pertama itu kita bahas adalah institusi politik. Nah, secara umum, institusi politik adalah seperangkat aturan, norma, dan organisasi yang mengatur proses pengambilan keputusan politik dalam suatu masyarakat. Nah, di sini ada dua ahli yang berpendapat sama, yaitu Gabriel Almond dan Binglem Powell. Mereka berpendapat bahwa institusi politik itu berfungsi untuk menyalurkan kepentingan masyarakat, membuat kebijakan serta mengawasi pelaksanaannya. Nah, institusi ini juga tidak hanya mencakup lembaga negara seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tetapi juga mencakup partai politik, lembaga pemilu, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok kepentingan. Nah, melalui institusi politik inilah aspirasi masyarakat dapat disalurkan dan kekuasaan dapat dijalankan sesuai konstitusi. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah pemerintah. Nah, pemerintah adalah pelaksana kekuasaan negara dalam bidang eksekutif, yaitu pihak yang menjalankan kebijakan publik dan mengatur kepentingan rakyat. Menurut Budiarjo, pemerintah mencakup seluruh lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara untuk mencapai tujuan negara. Nah, tugasnya dari seorang pemerintah ini adalah menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Nah, dalam sistem demokrasi, pemerintah harus bersifat transparansi, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Hubungan yang baik antara pemerintah dan institusi politik menjadi kunci agar pembangunan politik berjalan secara efektif dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Nah, itulah tadi penjelasan tentang bagaimana apa sih institusi politik itu dan apa sih pemerintah itu, dan bagaimana kaitan antara keduanya. Saya sudah jelaskan secara singkat. Nah, akan dilanjutkan oleh hubungan antara pemerintah dan institusi politik. Jadi hubungan antara pemerintah dan institusi politik ini bersifat timbal balik, di mana pemerintah membutuhkan institusi politik agar kebijakan yang dikeluarkan itu memiliki legitimasi hukum dan dukungan dari masyarakat. Begitupun dengan instansi politik membutuhkan pemerintah karena pemerintahlah yang melaksanakan kebijakan, dia pelaksana kebijakan. Nah, apabila hubungan keduanya berjalan dengan baik, maka stabilitas politik akan tercipta. Begitupun dengan sebaliknya, apabila kedua hubungan antara instansi dan pemerintah ini buruk, maka stabilitas politik mengalami stagnansi. Baik. Fungsi dan peran institusi politik dalam mendukung pemerintah. Nah, institusi politik memiliki peran yang sangat penting dalam menopang kinerja pemerintah serta menentukan arah pembangunan politik dalam suatu negara. Institusi politik tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap struktur pemerintah, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan. Melalui institusi politik, kepentingan masyarakat disalurkan, dilogdasi, dan diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menurut
Menurut Gabriel Almond dan Ibrahim Powell, fungsi utama institusi politik meliputi 4 aspek. Yang pertama, artikulasi kepentingan. Kedua, agregasi kepentingan. Ketiga, pembuatan kebijakan publik. Keempat, pelaksanaan serta pengawasan kebijakan. Jadi baik, saya lanjut. Nomor 1 itu ada artikulasi dan agregasi kepentingan. Institusi politik berfungsi sebagai saluran artikulasi kepentingan, yakni tempat di mana aspirasi dan kebutuhan masyarakat dikomunikasikan kepada pemerintah. Partai politik, lembaga legislatif dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menyalurkan suara rakyat agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Dengan adanya fungsi artikulasi dan agregasi, pemerintah dapat memahami kebutuhan masyarakat secara komprehensif. Yang kedua itu ada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Institusi politik, terutama lembaga legislatif, memiliki peran strategi dalam pembuatan kebijakan publik bersama dengan pemerintah. Dalam sistem demokrasi, parlementer maupun presidensial, hubungan antara pemerintah dan parlemen menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas proses legislatif. Baik, mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Di sini kita akan membahas 2 poin, yaitu pengawasan dan akuntabilitas pemerintah, itu poin pertama, dan poin yang kedua adalah pembinaan kesadaran dan partisipasi politik. Lalu, apa poin besarnya dari pengawasan dan akuntabilitas pemerintah? Poin besarnya adalah pemerintah harus diawasi supaya tidak menyalahgunakan daripada kekuasaan. Pemerintah harus diawasi agar sesuai dengan jalurnya sebagai pemerintah, yaitu sebagai pemerintah harus melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu siapa yang mengawasi? Yang harus mengawasi adalah lembaga-lembaga seperti DPR, pengadilan, KPK, dan BPK. Terus kenapa penting? Kenapa penting pengawasan? Kalau pengawasan berjalan baik, masyarakat percaya pada pemerintah. Kalau pengawasan lemah, bisa terjadi korupsi atau ketimpangan daripada kekuasaan. Dan poin yang kedua tentang pembinaan kesadaran dan partisipasi politik. Kesadaran dan partisipasi politik masyarakat perlu ditingkatkan melalui peran partai politik, mahasiswa, LSM, dan media massa. Intinya adalah masyarakat perlu sadar dan paham tentang politik. Lalu siapa harus berperan di dalam pembinaan kesadaran dan partisipasi politik? Yang harus berperan adalah partai politik, mahasiswa, LSM, dan media massa. Mereka membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam politik. Lalu kenapa penting untuk memberikan pembinaan terhadap kesadaran dan partisipasi politik? Kalau masyarakat sadar politik dan ikut berpartisipasi, pemerintah akan lebih kuat dan sistem politik jadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya itu teori pembangunan politik. Teori pembangunan politik menekankan pentingnya hubungan kuat antara institusi politik dan pemerintah agar pembangunan berjalan stabil dan berkelanjutan. Menurut Huntington, lembaga politik yang kuat membuat kekuasaan pemerintah berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Teori ini relevan untuk memahami demokrasi pasca reformasi 1998. Penguatan lembaga seperti DPK, KPK, MK, dan BPK adalah contoh pelembagaan politik agar pemerintahan transparan dan akuntabel. Namun hubungan antara lembaga politik dan
pemerintahan masih belum ideal sehingga perlu terus diperbaiki agar pembangunan politik berjalan efektif. Sekian sedikit dari saya dan sekian dan terima kasih. Nah, selanjutnya hubungan antara lembaga politik dan pemerintah sering mengalami hambatan yang membuat kerjasama tidak efektif. Interferensi kekuasaan menyebabkan keputusan lembaga sering dipengaruhi kepentingan politik, sehingga kepercayaan politik menurun. Politik transaksional dan konflik kepentingan antar lembaga membuat kebijakan tidak transparan dan hanya menguntungkan pihak tertentu. Lemahnya birokrasi dan kurangnya profesionalitas aparatur negara menghambat pelaksanaan kebijakan. Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintah membuat kebijakan kurang akuntabel